بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita diucapkan segala puji dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk nasihat khutbah yang pertama, tujuan mengajak seluruh kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini untuk senantiasa kita berada dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang itu modal yang paling layak, yang paling berharga untuk kita kembali kepada Allah nanti pada suatu saat. Sidang jamaah yang berbahagia. Selanjutnya untuk nasihat khutbah pada kesempatan beliau ingin sampaikan bahwa kiamat akan terjadi kecuali umat Islamnya kembali di mangkuk pasuk, di mangkuk masa. Saya muncul pada masa Rasulullah pertanyaan tentang kapan kiamat. Rasulullah tidak pernah memberikan jawaban yang pasti. Tidak ada satu ayat pun dan tidak ada satu hadis pun yang memastikan kapan kiamat itu terjadi. Cuma Nabi disampaikan dalam satu hadis juga Imam Ahmad bahwa kiamat akan terjadi kecuali di umat Islam kaum melalui di mangkuk fase kehidupan. Dengan mangkuk fase yang kalian lalui itu artinya kiamat akan terjadi. Ini sedang jamaah kaum muslimin yang kami muliakan. Fase yang pertama adalah fase nubuwah, fase kenabian. Jadi Islam langsung dipimpin gedung dari Rasulullah SAW. Dan yang berlaku dalam negara adalah syariat. Hukum negara, hukum syariat. Jadi anak sekuler, Islam negara. Jadi anak Islam sekuler. Segala persoalan dalam agama tuntas. Menyuna persoalan dalam masyarakat dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan tuntas. Dan masanya bukan Rasul akan hilang sesuai dengan kehendak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran Islam bahwa kalian sangat murni, sangat bersih. Sepeninggal Rasulullah atau Rasulullah SAW ditinggalkan sebuah pusaka yang berharga. Yang pertama ditinggalkan Al-Quran yang anda pernah membuka membaca. Kemudian yang kedua ditinggalkan hadis-hadis yang sahih. Yang kedua ditinggalkan generasi yang terbaik, generasi yang diakui di Allah Subhanahu berarti betul-betul ikut. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas dalam surat Al-Imran ayat 10. Generasi yang terbaik. Malah diingatkan oleh Rasulullah. Akhir zaman teman-teman Muhammadun Islamnya akan terpecah 70 golongan, malah terbaik. Jadi bermacam-macam aliran beragama oleh, bermacam-macam pemahaman beragama oleh. Cuma tidak kita sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Tapi yang jelas sekali lagi, yang selamat kan 72. Berarti kan yang kami yang selamat. Yang selamat juga ma'ana alaihi wa ashabi. So yang ikut lun, so yang pati lun, dan so yang pati sahabat lun. Di dalam agama sebut. Seharusnya kalau semua umat Islam di dunia tunduk pada cara yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itu mana dua? Dalam agama sebut. Lagi buka oleh Allah, lagi buka oleh Rasul, lagi buka oleh sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wa ya orang yang beriman, atiiu Allah wa atiiu Rasul, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada orang yang mengatur urusan kamu selama perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, supaya terjadi perbedaan pendapat kepada Allah, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Lanjutan ayatnya ditantang dia Allah. Maukah orang kembali kepada Allah dan Rasul? Bukan Allah in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kalau kamu beriman kepada Allah,
selama orang beriman kepada Allah, selama beriman kepada hari kiamat, pasti orang kembali kepada Allah dan Rasul manakala ada persoalan yang mereka perselisihkan. Jadi masalah pertama. Yang kedua, Islam berada di tengah-tengah masa khalifah. Khalifah min hajun nubuwah. Islam dipimpin oleh para ulama presiden, para sahabat-sahabat yang mulia. Tetap mantap menggunakan syariat untuk hukum bernegara. Putus persoalan berdasarkan Al-Quran, putus persoalan berdasarkan hadis, putus persoalan berdasarkan ijma' para sahabat. Islam benar-benar di bawah kekuasaan yang disinari oleh sinar kenabian. Walaupun di akhir masa khalifah muncul kelompok yang disebut misalnya ada Khawarij, ada Syiah Rafidah, muncul ada Murji'ah, muncul ada Mu'tazilah, dan muncul paham-paham yang lain yang dianggap menyimpang dari Islam dan bertentangan dengan manhaj para sahabat yang mulia. Tetapi koridor bernegara mantan tetap mempergunakan syariat. Kemudian yang kedua, masa yang kedua, Islam berada dalam zaman al-mulk, dalam kekuasaan raja yang turun-temurun. Tatkala negara telah dikuasai oleh sistem kerajaan, negara yang turun-temurun, maka yang diutamakan adalah putra mahkota. Setelah saya mangkat, setelah saya mati, kepada siapa saya warisi kekuasaan dan kerajaan. Dan ini berakhir setelah hancurnya Sultan Utsmaniyah di Turki. Jadi lebih kurang hampir seribu tahun kekuasaan dan kehebatan diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Setelah itu Allah mencabut kekuatan, Allah mencabut kekuasaan dari kaum muslimin. Maka umat Islam setelah jatuhnya Sultan Utsmaniyah di Turki memasuki fase yang keempat. Dan fase yang keempat berlangsung hampir 100 tahun diatur. Dan umurnya bukan Nabi Siribe Limortuk Andro. Tadi berdasarkan sabda Nabi dan berdasarkan tanda-tanda akhir zaman yang juga energi menjelang kiamat akan muncul. Mungkin umurnya pun anak lalu teknik. Cuma tidak ada satupun orang yang bisa memastikan kapan kiamat itu terjadi. Fase yang keempat disebut dengan fase Nukan Jabbariyah. Fase yang penuh dengan bermacam malapetaka. Fase yang paling sulit bagi umat Islam. Jadi selama hampir 100 tahun berlalu, yang fase yang paling sulit bagi umat Islam. Jadi umat Islam berada dalam fasenya. Jadi kita dalam analisa para ulama, umat Islam di dunia hari ini sedang berada pada fase yang keempat. Fase yang keempat ini fase penuh fitnah. Dan fitnah di fase keempat lebih cepat berjalan. Jadi isu-isu buruk, isu fitnah ini lebih cepat berjalan ketimbang air hujan yang dibawa angin. Periode yang lalu dia kita mengatakan lebih cepat fitnah yang terjadi di fase yang keempat, terutama fitnah yang terjadi dalam kehidupan umat Islam. Jadi umat Islam hari ini hidup berada dalam tantangan yang besar. Umat Islam bagusnya berada dalam ujian yang besar. Jadi kehidupan umat Islam kehidupan yang sangat berat. Kehidupan umat Islam hari ini kehidupan yang sangat mengerikan. Munculnya para penguasa di semua negara itu memaksakan kehendak. Dan ini dirasakan oleh umat Islam. Jadi kekuatan sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ada hari ini umat Islam yang melakukan pembangkangan, melakukan perlawanan terhadap negara, dia akan bonyok. Jadi bonyok, anak muda lawan.
Barangkali kekuasaan yang naik dunia tetap umat Islam menderita. Maka untuk umat Islam tidak ada kesalahan disalah-salahkan, tidak ada pasal dicari pasal. Dan dalam fakta yang terjadi. Jadi masalah muslimin dan jamaah yang berbahagia, karena Allah telah mencabut kekuatan, Allah mencabut kekuasaan dari kaum muslimin, dari umat Islam. Kekuasaan beralih kepada tangan orang kafir. Maka yang aku nanggau ronyo, yang paling berkuasa ronyo adalah kafir. Maka kalau kafir berkuasa, maka negara akan diatur dengan kemaksiatan, akan diatur dengan kesyirikan, dengan sistem kafir. Makanya kalau kali ini ada pelaku-pelaku bid'ah, ulung-ulung yang anak kenang, ulung yang anak senang dengan tegaknya sunnah, maka didukung oleh penguasa di manapun. Dan penguasa hari ini walaupun dia seorang muslim, tapi dia tetap tidak bisa melaksanakan syariat. Pementang jabatan tak pegang olehnya. Secara bernegara kita tidak bisa melaksanakan syariat. Tapi namun dengan demikian, makanya sebagai umat Islam harus sadar, tatkala negara hari ini tidak mampu memberikan, tidak mampu mengadili umatnya, tidak mampu meneliti warganya dengan syariat, kita sebagai umat Islam tidak melanggar syariat. Baik benar, karena hana hukum raja belum berbina, karena hana hukum pegawai belum begitu. Kalau benar, tatkala negara tidak mampu menghadirkan syariat, umat Islam tidak melanggar syariat. Yang baru yang perlu ingat. Kemudian yang kedua yang perlu ingat, tatkala negara tidak mampu menghadirkan hukum bagi masyarakat, kita jangan melanggar hukum. Karena kalian pada yang kau lekor. Negara tidak mampu menghadirkan hukum. Menang kelompok itu, dengan malam BKPN, kalian bekoh itu. Negara tidak mampu menghadirkan hukum, tapi umat Islam jangan melanggar hukum. Yang ini apa? Sebab apa? Semua yang kita lakukan hari ini harus dapat tanggung jawabkan hadapan Allah nanti pada hari kemudian. Jangankan orang dibunuh, jangankan hartanya dicuri, menyakiti satu orang, jangankan menyakiti manusia, membunuh seekor burung pipit, abok bulu dapoh, abok kecil burung dapoh, nyan bulu kiamat. Abok kecemurung, abok bulu yang mati karena dibunuh oleh manusia, dalam waktu sekejap Allah membangkitkan untuk menuntut keadilan. Kualatan. Jadi apalagi manusia, apalagi harta yang kita ambil. Walaupun harta yang kita ambil, harta yang kacoknya, kadang diulungku harta, kadang diulungku sampai mendengar hanya itu. Itu di tanah ini, ada mungkin dia seperti belum. Karena anda melihat betul dari mereka, meninggal itu di pulau harta-harta liarnya, hanya itu pun lampunya pada betul dari mereka. Pulau kiamat akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang betulnya betul kesapa benda dari Allah Subhanahu Wa Taala tergantung bakat ulung yang betul kira benda kiranya. Jadi masalah muslimin yang berbahagia. Jadi kehidupan umat Islam pada fase ini fase yang paling sulit, fase yang paling berat yang berada di dia. Maka oleh karenanya fase yang berat. Karena Allah kami cabut kekuatan, kami cabut kekuasaan di tengah-tengah kaum muslimin. Kekuasaan beralih kepada orang-orang kafir. Dalam itu katanya kondisi COVID hari ini bermacam isu yang dimunculkan. Siapa yang mengatur strategi itu? Kondisi ekonomi uranium kabur-balik. Siapa yang mengatur ekonomi dunia hari ini? So yang paling kaya akhirnya orang umat Islam. Tapi mereka orang-orang yang bukan Islam. Maka demakot itu, maka ekonomi yang hari ini beredar berkembang di mana-mana adalah melalui jalur bank konvensional, bank yang penuh dengan riba. Dan itu pun hak yang kembangkan riba. Bahwa tabuh dirham riba yang dipajuk kaum muslimin yang ibadah pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala mantang tabuh riba, tatkala mantang terikat dengan riba, dengan bank mujung, dengan bank simpan pinjam, dengan bank yang tabuh bunga tiap bulan yang dipegang di Rasul. Satu dirham riba yang dipajuk di saudara negara. Itu pun riba yang hadir dosa sama dengan dia berzina dengan ibu kandungnya
sebanyak 36 kali untuk 1 dirham. Dan tak kala riba belum ditinggalkan oleh umat Islam, oleh kaum muslimin, selama itulah amal ibadah mereka belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk riba kalau berusaha menjanjikan pinjam bank bagai tak bergala dana. Hukum gemala sama dengan riba. Yang hanya hukum riba abang gemala, tagala. Hati dua tanuh yang tagala, kabeh tenggala tak belah. No dua tanuh kalau tunjuk. Dua menyambut kalau bertapak di mongkon, dua tanuh dua karena dua menyambut. Nyo tanah kalau belah, nyan baru pada belah. Nyo dua tanah terjauh kepada dia, pakai tumbuh dah bukan dua menyambut dari gala, nyan apa dengan riba. Dan nyo budaya hampir tiap kampung. Jadi masyarakat muslimin yang harus ditinggalkan. Kemudian yang kelima, fase yang kelima, apabila fasenya kalau dilalui oleh umat Islam, maka nyo akan terjadi kiamat. Fase yang kelima adalah fase yang Rasulullah sudah ingatkan, tanda-tanda akhir zaman. Fase yang kelima, tanda yang lain, Allah hadirkan Imam Mahdi. Imam Mahdi yang dihadirkan oleh Allah, pajan untuk Imam Mahdi. Pertama, dunia hiruk pikuk terjadi di dunia, kalau di Indonesia ada. Sehingga kemudian banyak yang bermusuhan, kemudian banyak yang berdebat, kemudian banyak yang saling membunuh. Kemudian menjelang hadirnya Imam Mahdi, terjadi gempa bumi yang banyak. Terpegang di Rasul, akhir zaman akan lahir seorang penyelamat dunia. Namanya sama dengan namamu. Nama ayahnya juga sama dengan namamu. Dan dia adalah dari ahli keturunanku. Jadi dalam catatan para ulama mengatakan bahwa ini anak keturunan dari Siti Fatimah Az-Zahra melalui Hasan, yang sampai kepada cucu dan cicitnya muncul seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah di akhir zaman. Dia akan hadir dan berpuasa. Dalam hadis disebut selama 7 sampai 8 tahun. Ada juga hadis yang disebut berpuasa selama 9 tahun. Dan pada saat Imam Mahdi hadir, seiring dengan kekuatan dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Imam Mahdi, Allah juga berikan kemakmuran. Tanah yang gersang bisa disulap menjadi tanah yang subur dalam waktu 1 malam. Pulaunya tanah tu, tanah mula hanudik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tanah yang pulaunya tu bentuk malam makmur hingga dia kesemula, hingga bumi akan tumbuh. Seiring dengan hadirnya Imam Mahdi, juga Allah memberikan kemudahan. Allah hadirkan hujan. Kapan kaum muslimin membutuhkan hujan, hingga lahirlah kemakmuran yang luar biasa dalam waktu sekejap. Tingkat kemakmuran, orang kena sedekah anak berhoyo, anak orang terima. Malay terima sedekah. Karena apa? Ikutnya kita tidak sedekah. Orang kena buah rekut, anak berhoyo, karena mandum pula napeng untuk buah rekut. Punya orangnya beda, orangnya hampir rekut. Orangnya sedekah, menahan kali sedekah, kadang berbunyi orangnya. Tapi punya masa kalau kurang dia akan muncul dan lainnya. Cara beragama bersifat hanya beda dengan ajaran agama yang telah diturunkan di Rasulullah SAW. Sehingga apa artinya hanya dia berlaku ajaran masing-masing. Hanya dia berlaku mazhab, hanya dia berlaku pendapat. Semua orang kembali akibat diajarkan di Rasul SAW, akibat diajarkan di Rasul kepada sahabat, akibat diamalkan agama di Rasul bersama sahabat, yang kuban belum agama di akhir zaman. Jadi
nyombolkan udah berdawa masalah menuju masalah kemanian, masalah menuju berdoa dan melalui kemayan, masalah macam-macam berdawa. Waktu lahir Imam Mahdi ulun handali berdawa. Ulun semua tunduk dan patuh. Jadi Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah. Kemakmuran diberikan oleh Allah luar biasa. Dan ketaatan umat manusia juga luar biasa. Dan masjid pada waktu itu melebihi kapasitas salat Jumat. Menyorongnya salat Jumat, tapi Hanafi ujungnya rata tempat sebab menyuna 60%. Belum dalam dia. Menyorong abok hak besar. Tapi waktu Imam Mahdi kan kakak muncul, nyan ulun salat Id. Salat raya abang dengan ulun salat tu. Kalau di dari itu ulun berdamai pada mahur raya. Cuma jadi mahur raya ulun hakim yang benar yang kemudian anda itu yang benar. Maka buka dia lagi yang wajib boleh benar. Yang benar boleh raya. Yang benar di mana ulun hanya KB yang pun ada. Tapi ada anak pun yang membawa ke tujuh malam mana yang membawa ke nak tidak benar anda yang nak kemungkinan tapi menjadi benar pihak dari hanya kuat. Mereka lumayan benar, dua raya lumayan benar. Yang hanya pun dah harap. Bulan puasa orang hari ini baca Quran, yang hanya pun dah harap. Yang hanya pun dah harap kalau bisa atau analis lah. Jadi masa muslimin dan jemaah yang berbahagia. Jadi masa Imam Mahdi, masa yang penuh dengan kemakmuran. Seiring dengan damun Imam Mahdi juga Allah hadirkan Dajjal. Dajjal dan dua fitnah dari Dajjal. Dajjal seiring dengan perjalanan Dajjal. Dajjal dan dua fitnah. Fitnah yang pertama Dajjal sebelah kanannya ada sungai yang airnya merah. Tatkala dilihat persim dari ulun kalian itu. Ilir beg-beg dari api. Sementara sebelah kirinya juga ada sungai. Airnya putih, laksana susu. Jadi fitnah yang paling baik, Dajjal mengajak untuk minum air susu. Tapi Nabi juga, apabila kamu berhadapan dengan Dajjal, kata Dajjal mengajak untuk meminum air susu, juga Rasul, pejamkan matamu, bulatkan tekadmu, hendaklah kamu mencemplungkan diri ke dalam sungai yang berwarna merah, laksana api. Niscaya kamu akan selamat. Dan perjalanan Dajjal juga lebih cepat dari air yang dibawa angin. Cepat saja. Cuma Dajjal diberikan kekuasaan oleh Allah, dia tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah. Yang dilindungi oleh Allah dari pijakan Dajjal. Maka kaum muslimin yang ingin selamat pada waktu itu, hendaklah dia hijrah ke Makkah dan ke Madinah. Kemudian muncul yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Menjelang subuh beliau muncul. Tatkala orang-orang ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ada yang mengatakan bahwa pada saat itu Imam Mahdi ingin memimpin sholat sebagai imam. Pada saat beliau melihat Nabi Isa telah turun, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. Jadi kehadiran Imam Mahdi itu menjadi imam bagi seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Dan Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa dengan tombaknya sampai berdarah di ujung tombak. Nabi Isa menombak di lehernya sampai Dajjal itu mati. Dan banyak peristiwa lain yang menyangkut dengan Ya'juj dan keluarganya. Jadi masyarakat muslimin dan jamaah yang berbahagia. Jadi inilah sebenarnya yang beliau memegang bahwa katanya kehidupan umat Islam tengah berada dalam fase yang tersebut, fase yang paling sulit. Pada saat kita berhadapan dengan kekuatan dan dengan kekuasaan yang ada. Jadi maka oleh karenanya maka katanya berpegang di Rasul. Tatkala kita berhadapan dengan masa yang sulit, kita hendaklah meningkatkan pengabdian dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi backward ini dengan meningkatkan pengabdian dan taubat kita kepada Allah.
kita perbanyak hidup dengan istighfar. Kita perbanyak hidup dengan senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari celah-celah agama untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat muslimin dalam jamaah yang kami muliakan, jadi kiamat kapan terjadi? Jadi analisa, bermacam analisa yang dibuat oleh para ilmuwan. Ada yang mereka mengatakan tahun 2001 kiamat. Tapi ternyata sampai keduanya belum. Jadi kiamat akan terjadi kecuali Allah bangkitkan Imam Mahdi dengan kepemimpinannya selama 7 atau 8 tahun. Kemudian muncul Dajjal, kemudian muncul Ya'juj Ma'juj, kemudian muncul Nabi Isa yang terakhir. Jadi masyarakat muslimin dan yang berbahagia, mungkin masa itu tidak terlalui. Mungkin hanya upaya umum dari Allah untuk bedanya berada dalam masanya. Tapi bedanya benar. Bedanya terlalu tak fokus kepada masanya yang terjadi. Yang pada fokus dua-dua di bedanya adalah hidup akan berakhir dengan kematian. Kematian bukan hanya sekedar pindah tempat ke alam dunia, ke alam kubur. Kematian telah lihat dua kompaitu aksan amal. Matian kita kan sekedar kebalat gereja putih, kemudian kita dalam yang lahat, lalu jamaah pada pulang. Kan sekedarnya. Setelah mereka pulang, Allah akan menghadapkan kepada kita beberapa pertanyaan. Dan yang bisa menjawab pertanyaan adalah orang-orang yang hari ini memiliki amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka perbanyak istighfar, memperbanyak ibadah, membetulkan akidah supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan aman. Sebab sudah menang apabila ulun yang beramal dalam neraka kabeh beramal dalam kedaman surga kabeh beramal tak kosong mandum Allah berfirman, surga malaikat, wahai para malaikat, keluarkan hambaku di dalam neraka mereka yang memiliki keimanan kepadaku walaupun hanya sebesar biji sawi. Nah, iman belok, laku dia tidak pernah lakukan kesyirikan. Tapi laku dia kayaknya. Nah, kesyirikan itu jangan berharap menyembah Tuhan selain daripada Allah. Bawa contoh kita pegang benar. Saya motor saja, apa orang mana? Jadi jalan kaki mana? Petrol gede. Karena jalan sempit. Kemudian yang kedua jalan berbelok-belok. Kemudian ada selisih dengan kendaraan lain. Kemudian dia supir, buka-buka hingga hanya lepas. Buat hanya lepas motor, hanya balik motor tak tu. Alat supir tapi mati teman-teman motor. Ini yang disembah bukan Allah. Yang disebab kemampuan seorang supir. Berkat tadi ya Allah. Ajuan ada. Ini dari video God, orang yang merawatkan God, lontong protip. Lagi itu dah dia memberi pertanian lagi yang lain. Yang dia berhubung dua ujar. Ya telah menyembah usahanya, tidak menyembah Allah. Dan dia persoalan lain. Jadi masalah muslimin yang itu yang mereka jaga. Kemudian akidah sangat penting. Sebab tak kurang-kurang ibadah. Tapi punya akidah kita dalam hidup tidak pernah menyebutkan Allah, tidak pernah disyariatkan Allah. Walaupun sebesar biji sawi keimanan yang kita miliki, tapi tidak pernah dikotori dengan kesyirikan, tidak pernah dikotori dengan khurafat, tidak pernah dikotori dengan tahyul. Oleh mati itu walaupun berdamai dalam neraka, tapi namun satu saat akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi punya mati itu seiring dengan kematian, dosa syirik belum diampuni. Yang kepada Allah, inna Allah la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa syirik. Yang Allah juga ampun dan ampun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ampun ya Allah dosa selain daripada syirik bagi siapa yang menghendaki. Jadi mudah-mudahan kita selamat dari kesyirikan dan kondisi budaya berada pada masa pemerintahan yang paling sulit bagi umat Islam. Maka pendeta Tirmadi tempatkan situasi, sebab apabila keberadaan hari ini dirongrong, kita juga akan binasa. Kadang-kadang itu burung-burung yang merongrong kekuasaan dunia, jadi bermacam alasan mereka kata dipersulit kehidupan. Tidak ada pasal
dicari pasal-pasal ganda untuk digandakan, sehingga susah untuk bergerak. Jadi nyongke kehidupan umat Islam ini. Nyongke pada kiamat. Jadi sebelum kiamat, mari kita persiapkan diri untuk menghadapi kiamat yang pasti. Demikian nasihat Allah. Semoga bermanfaat. Fattabiru ya